Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, kalau kita ngomongin gula darah, pasti teman-teman langsung, oh, diabetes dok. Nah, ataupun sakit gula darah. Nah, jadi ya sebenarnya naiknya gula darah itu bisa terjadi pada siapa saja. Tetapi memang orang yang memiliki penyakit diabetes ataupun penyakit gula darah, ya sebaiknya itu harus lebih waspada, karena gula darah yang terkontrol itu tujuannya ya supaya tidak menimbulkan komplikasi ataupun tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas penyebab gula darah bisa naik. Gula darah normalnya berapa dok? Jadi gula darah normalnya itu kalau diperiksa ya namanya pemeriksaan gula darah sewaktu itu lebih dari 200 itu tinggi ya ataupun hiperglikemi. Nah, kalau seandainya teman-teman puasa dulu ya, kemudian dicek gula darah puasanya itu harus di bawah 126. Kalau di atas 126 ya ataupun di atas 125 ke atas ya itu tinggi. Nah, ini harus waspada. Jadi kalau gula darah puasa harus ya 100 ya 110 itu bagus ya. Kalau gula darah sewaktu ya harus di bawah 200 ya, misalkan teman-teman 150, 140, nah itu jauh lebih bagus. Kemudian gejala gula darah tinggi itu ya, kalau seandainya teman-teman pergi ke dokter, pasti dokter akan menanyakan, Bapak sering kencing di malam hari tidak? Ya, sering haus tidak? Banyak makan atau tidak? Ya, kemudian berat badannya turun drastis atau tidak? Atau ditanya 1 bulan ini ada penurunan berat badan atau tidak? Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda ya gula darah teman-teman sedang tinggi. Nah, jadi ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan gula darah menjadi naik, jadi tinggi ya. Nah, jadi yang pertama adalah pemanis buatan. Nah, banyak orang yang beranggapan ya termasuk orang yang ada diabetes, misalkan memilih makanan, memilih minuman ya, paling sering memilih minuman tulisannya free sugar ataupun bebas gula. Nah, biasanya ya yang minuman seperti itu kan tulisannya free sugar, orang wah berminat nih nggak ada pakai gula biar sehat gitu ya. Nah, padahal free sugar itu biasanya masih memakai pemanis buatan. Nah, memang tidak memakai pemanis alami ya, ataupun gula alami ya. Pemanis buatan ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah teman-teman ya jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kemudian untuk orang normal pun juga seperti itu. Orang yang tidak ada diabetes, orang yang tidak memiliki penyakit gula darah ya. Ini kalau seandainya mengkonsumsi minuman yang mengandung pemanis buatan pun ya lama-lama bisa terkena diabetes mellitus ya. Jadi memang jangan melihat free sugar ya akhirnya teman-teman mengkonsumsi minuman tersebut berlebihan. Nah, jadi memang ya bagusnya apa dok? Ya bagusnya air putih ya, itu yang lebih sehat. Ataupun ada yang saya lihat ya sampai mengganti pemanisnya dari gula alami ke pemanis buatan dengan harapan katanya lebih aman ya. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi itu tidak ya, karena ketika teman-teman menggunakan pemanis buatan pun ya ini bisa menyebabkan gula darah menjadi naik. Yang kedua, dehidrasi. Nah, ketika teman-teman dehidrasi, kekurangan cairan ya, ini bisa meningkatkan gula darah teman-teman. Nah, jadi saat dehidrasi ya darah teman-teman bisa menjadi kental. Kemudian saat teman-teman gula darahnya naik ya, ini juga bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, jadi seperti lingkaran ya. Saat teman-teman dehidrasi gula darah bisa jadi naik ya, saat gula darah naik teman-teman bisa jadi dehidrasi. Nah, saat teman-teman gula darah naik ya teman-teman akan cenderung untuk membuang cairan. Nah, jadi memang jangan sampai dehidrasi, jangan sampai malas minum ya.
Jangan sampai teman-teman ya minumnya hanya ketika haus. Jadi cukupilah kebutuhan cairan per harinya, itu sangat penting. Ini berlaku untuk orang yang sehat ya, untuk yang tidak ada diabetes, tidak ada penyakit gula darah. Ya, ini juga berlaku untuk orang yang sudah ada penyakit diabetes ya, yang penyakit gula darah. Jadi semua orang wajib mencukupi kebutuhan cairannya. Yang ketiga, gangguan hormon insulin. Nah, jadi teman-teman ya, ini paling sering ya terjadi. Kalau seandainya hormon insulinnya terganggu, kerjanya tidak optimal, tidak maksimal, akhirnya gula darah bisa naik ya. Karena hormon insulin ini berperan penting terhadap mengatur gula darah kita, tubuh kita itu tetap normal. Nah, jadi kalau seandainya ada gangguan hormon insulin kita, ya terganggu juga gula darah kita ya, bisa naik. Nah, jadi penting untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian menjaga berat badan tetap seimbang ya, supaya tidak terjadi resistensi insulin ya. Karena terjadi resistensi insulin ini ya bisa menyebabkan kadar gula darah menjadi naik ataupun tinggi. Yang keempat, kurang tidur. Nah, bagi orang yang penderita diabetes ya, penyakit gula darah, kalau seandainya kelelahan, kurang tidur, waktu istirahat tidak optimal ya, nah ini bisa menyebabkan ataupun gangguan dari gula darahnya bisa naik. Nah, jadi penting untuk memenuhi waktu istirahatnya, penting untuk mencukupi waktu tidurnya ya, jangan begadang, jangan melakukan hal-hal tidak penting karena itu bisa merusak tubuh teman-teman sendiri. Jadi ya harus mencukupi kebutuhan tidurnya, misalkan teman-teman tidur 6 sampai 8 jam satu hari. Yang kelima, menstruasi. Nah, menstruasi tentu terjadi pada wanita ya, tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Nah, menstruasi ini kan terjadinya perubahan hormonal ya, hormonal bagi wanita. Nah, ini bisa menyebabkan tidak pekanya tubuh terhadap insulin ya, akhirnya gula darah bisa naik. Ya, jadi ketika terjadi perubahan hormonal ya, gula darah bisa naik. Yang keenam, obat-obatan. Nah, jadi dalam mengkonsumsi obat-obatan memang tidak boleh sembarangan. Nah, jadi ada obat-obat tertentu yang bisa memicu naiknya kadar gula darah. Nah, jadi jangan teman-teman beli obat sendiri lagi ya, beli obat sendiri ataupun mengkonsumsi obat-obatan yang tanpa pengawasan dari dokter. Nah, ketika teman-teman berobat pun, misalkan teman-teman berkonsultasi ke dokter, anggap saja teman-teman sakit radang tenggorokan. Nah, teman-teman juga harus menceritakan ya, misalkan, dok saya punya riwayat hipertensi, dok saya punya penyakit diabetes ya, karena ada obat-obatan yang justru nanti bisa memicu kadar gula darah melonjak naiknya. Jadi teman-teman juga harus memberitahu dokternya kalau teman-teman memiliki riwayat penyakit apa gitu, diceritakan. Ataupun saat berobat teman-teman sudah kedua dokter ataupun ketiga dokter, jadi obat yang lama itu dibawa ya, supaya tidak diberikan obat yang sama. Yang ketujuh, mengkonsumsi kafein. Nah, kafein ini ya seperti kopi, teh, walaupun teman-teman mengkonsumsinya tanpa gula ya, untuk sebagian orang itu kafein bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, juga berlaku untuk orang yang menderita penyakit diabetes ya, diabetes tipe 2. Nah, jadi ya teman-teman untuk lebih hati-hati, jangan mengkonsumsi minuman berkafein berlebihan ya, apalagi sampai ditambah gula yang banyak sampai manis-manis ya, itu harus waspada. Karena orang sehat pun sebagian orang mengkonsumsi minuman berkafein ini bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya, berlaku juga untuk orang yang ada penyakit gula darah ataupun penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi harus waspada. Yang kedelapan ya, sedang sakit. Nah, misalkan teman-teman sedang kondisinya tidak sehat ya, ini penderita diabetes ya, kondisinya sedang tidak sehat ya, sakit, misalkan sakit pneumonia, sakit infeksi apa gitu, ginjal ya, infeksi tenggorokan ataupun infeksi apapun itu ya, ini bisa memicu kadar gula darahnya menjadi naik, menjadi tinggi. Nah, jadi kondisi infeksi ini bisa menyebabkan gula darah juga jadi naik. Jadi sebaiknya ketika teman-teman sedang sakit ya, itu sebaiknya dilakukan konsultasi ke dokter ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, balik lagi yang saya jelaskan sebelumnya, kalau seandainya teman-teman sakit berobat, jelaskan bahwa memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu ya,
ataupun diceritakan, dok saya ada penyakit diabetes dok, sudah berapa tahun ini ya mengkonsumsi obatnya teratur ataupun tidak teratur, itu dijelaskan ke dokternya. Yang kesembilan, melewatkan waktu sarapan. Nah, jadi banyak orang yang tidak sarapan dengan alasan tidak sempat makan, sibuk ya, waktu mepet, ya akhirnya melewatkan sarapan. Padahal dengan sarapan itu menjaga gula darah tetap stabil ya, menjaga gula darah tetap normal. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman ada sakit diabetes mellitus. Nah, teman-teman tidak sarapan, ya akhirnya pankreasnya itu tidak optimal dalam bekerja ya. Ini bisa saja gula darahnya juga ikut naik ya, tinggi, karena teman-teman hanya melewatkan sarapan. Walaupun kesannya sepele, ini efeknya memang seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang kenapa gula darah bisa jadi naik ya, bisa tinggi. Ya, ini yang umum-umumnya saja ya. Mungkin teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada pengalaman tertentu silakan sharing ya, biar ada timbal balik, biar penonton-penonton lain juga ikut tahu. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya doakan semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, amin. Kita doakan juga untuk kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.